Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam kita yang telah menganugerahkan kesehatan, iman serta kesempatan untuk berhadirin di tempat yang mulia ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikut Nabi hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya untuk berceramah dengan tema sopan santun dalam berbicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang berbahagia, sopan santun dalam berbicara adalah cermin dari kepribadian kita sendiri. Cara kita memilih kata, menyusun suatu kalimat hingga nada dalam mengucapkannya, menunjukkan isi hati dan budi pekerti yang dimiliki oleh orang. Orang bijak pernah berkata, lidah lebih tajam daripada pedang, yang artinya adalah sekali terucap tidak dapat ditarik kembali. Kata-kata bisa menjadi obat bagi hati yang terluka, tetapi bisa menjadi alat penyerang bagi hati yang sedang sehat. Karena itulah kita harus berhati-hati dan berpikir kembali sebelum kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain. Di zaman sekarang, kesantunan berbicara mulai memudar, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Semakin banyak orang-orang yang terbiasa menggunakan kata-kata kasar, nada tinggi, bahkan hinaan atau caci makian kepada orang lain. Jika kita bandingkan dengan masa lalu, yaitu masa nenek kakek kita, bahasa yang digunakan jauh lebih halus, penuh kiasan, dan menjaga perasaan lawan bicara. Maka di zaman sekarang, terutama di kalangan anak muda, bahasa sehari-hari sering terdengar sikat, keras, dan provokatif. Fenomena ini bisa kita jumpai di banyak kesempatan, seperti rapat umum, demonstrasi, dan perdebatan politik, atau bahkan sekadar percakapan di media sosial. Kritik yang seharusnya membangun satu sama lain, kini seringkali berubah menjadi serangan personal atau serangan pribadi dalam satu sama lain. Di media sosial situasinya jauh lebih parah daripada kondisi di zaman sekarang. Karena banyak orang yang merasa bebas berkata apa saja dan cenderung berlindung di balik layar dengan melarikan tanggung jawab mereka. Di lingkungan sekolah pun kita mulai melihat anak-anak berbicara kepada teman hingga orang tua dengan kata-kata yang jauh lebih dari kata sopan atau kata kasar. Ini menandakan bahwa masalah kesantunan menjadi merambah di kehidupan sehari-hari. Padahal sopan santun adalah modal penting untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dengan satu sama lain. Hilangnya kesantunan dan tentu ada penyebabnya. Salah satunya adalah pengaruh era globalisasi, yaitu era budaya baru yang masuk ke dalam Indonesia. Tayangan seperti tayangan televisi, film, dan media sosial sering menampilkan gaya bicara yang bahasa bebas, sehingga ditiru tanpa adanya filter ataupun penyaringan oleh anak-anak maupun anak remaja. Yang dimana anak-anak tersebut akan mengkonsumsi konten seperti itu, akan menganggap bahwa hal yang wajar dan akan ditiru dengan sebebasnya. Selain itu, pendidikan kesantunan rumah seringkali kurang ditekankan karena keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Jika orang tua tidak memberi teladan yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anak-anak akan belajar dari lingkungan atau menggunakan tindakan etika dalam berbicaraan. Akibatnya adalah bahasa kasar akan menjadi kebiasaan dan bisa merusak hubungan oleh orang lain. Tokoh publik dan figur terkenal juga punya pengaruh yang besar. Ketika mereka berbicara kasar di tempat umum, masyarakat cenderung menirunya. Ini berbahaya karena memberi kesan bahwa berbicara tanpa sopan santun adalah hal yang sangat wajar. Ditambah lagi tekanan emosi dan stres di kehidupan sehari-hari membuat banyak mudah tersulut amarah, sehingga ucapan yang keluar menjadi tajam dan menyakitkan hati orang lain. Padahal dalam budaya kita, berbicara santun adalah bagian dari adat dan tradisi diwariskan secara turun-temurun. Sopan santun berbicara adalah menghormati dengan orang lain dan sekaligus menjaga kehormatan diri sendiri. Dalam ajaran agama Islam, kita mengenal konsep qaulun karimah, yaitu kataan yang lembut, serta qaulun ma'rufah adalah ucapan yang baik sesuai norma. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah hingga akhir zaman
hendaklah ia berkata baik dan atau diam. Pesan ini mengingatkan kita bahwa menjaga lisan adalah hal yang penting dan sebagian menjaga dari iman. Jika kesantunan diabaikan, dampaknya akan sangat luas. Hubungan antar individu akan sangat rapuh, konflik akan sering terjadi, dan anak-anak tumbuh dengan karakter yang kurang baik, bahkan lebih buruk. Serta masyarakat akan kehilangan rasa empati dengan satu sama lain. Sebaliknya, jika kesantunan dijaga, perbedaan pendapat dapat dibicarakan dengan kepala dingin dan minimnya konflik dengan satu sama lain, sehingga dapat hubungan antar warga semakin harmonis. Oleh karena itu, kita semua mempunyai tanggung jawab untuk menghidupkan kembali sopan santun dalam berbicara, karena hal-hal sederhana bisa membiasakan anak-anak mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan, terima kasih saat kita menerima bantuan, dan serta kata maaf ketika kita berbuat salah kepada orang lain. Jika ditanamkan sejak dini, akan terbawa hingga orang dewasa dan mampu untuk menjalinkan hubungan yang harmonis kepada orang lain. Orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat juga harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dan anak muda yang dalam mengalami masa pertumbuhan. Karena anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang mereka lihat, tetapi apa yang mereka dengar. Kita juga perlu membatasi diri sendiri dengan mengkonsumsi konten media sosial yang mengandung berbahasa kasar dan memilih media sosial yang baik. Mengendalikan emosi pun sangat penting, karena lebih baik diam sejenak dibandingkan kita akan mengeluarkan seluruh amarah kita untuk menyakitkan orang lain tanpa kita sadari. Karena kata-kata yang keluar akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Kesantunan bukan hanya soal memiliki kata yang tepat, tetapi mencerminkan pemandangan emosi sosial orang lain. Tetapi orang juga mampu tetap santun di tengah situasi panas, menunjukkan bahwa kedewasaan dan kebijaksanaan hubungan antara emosi sangat erat. Karena perasaan marah, senang, dan sedih tercermin dari cara kita berbicara. Jika kita membiasakan diri untuk tetap santun, emosi pun akan lebih mudah untuk terkendalikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, mari kita bayangkan jika setiap orang di negeri ini mulai terbiasa dengan berbicara sopan santun, menghargai lawan bicara, dan memilih kata yang benar. Kehidupan kita akan berkurangnya konflik dan hubungan akan harmonis satu sama lain. Sopan santun bukan sekedar hiasan kata, melainkan pelindung bagi hati dan hubungan sosial. Akhirnya, mari kita renungkan bahwa kesantunan adalah harta yang tak ternilai. Sekali bilang, sulit untuk mengembalikannya. Mulailah dari diri sendiri hingga masyarakat, dan jadikan sopan santun berbicara sebagai tradisi yang akan kita turun-temurunkan demi menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh rasa hormat satu sama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.